Video aku kali ini mau menjelaskan tentang kata kantonis dalam bahasa kata kau. Kau dalam bahasa kantonis itu mempunyai banyak sekali arti ya. Contohnya, satu, kau. Kau dalam arti ajari. Contoh kalimatnya seperti ini. Dadai emkoi kau ngoa timyong jui song. Itu dalam arti kau ngo. Itu dalam arti ajari saya. Tolong ajari saya. Emkoi dadai kau ngo timyong jui song. Tolong Dadai, tolong Nyonya ajari saya bagaimana cara memasak sayur. Kau yang kedua adalah kau tentang anjing. Wah, yau ya cek kau ah, huta iya. Wah, yau cek kau, ada satu ekor anjing. Kau, cek kau, satu ekor anjing. Huta iya, begitu lucu. Yau ya cek kau, huta iya, ada seekor anjing, sangat lucu. Huta iya, sangat lucu. Kau yang ketiga adalah kau dalam arti plastik atau apa itu plastik yang jelas bukan bahan dari besi kayak gitu ya. Contohnya kautoy. Kautoy itu artinya apa? Itu kata dasar dalam kata yang asal usulnya itu atas dasar dari kau dan toy. Kau itu adalah plastik, toy itu adalah kantong. Jadi kantong plastik. Jadi penyusunan kata seperti ini terkadang di PT itu tidak dijelaskan secara detail. Saya di sini mau share supaya kalian yang pemula itu bisa belajar dengan detail supaya kalian itu tidak lupa, oh ini ternyata asal usul katanya itu dari ini dan ini, jadi membentuk kata sebuah benda. Oh ternyata seperti itu ya. Jadi pemahaman seperti ini yang ingin aku sekali ajarkan untuk kalian supaya kalian itu mudah dalam memahami bahasa kantonis dan ingat, tidak mudah lupa-lupa lagi. Karena saya bicara begini, saya pernah juga tinggal di PT. Saya tahu betapa susahnya dalam menghafal kosakata, kata-kata, dan merangkai kata dalam bahasa kantonis. Karena itu adalah bukan bahasa yang kita bawa dari sejak kita dilahirkan. Contohnya, semisal kita orang Jawa, kita dari lahirkan itu sudah mengenal bahasa Jawa dan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi, kalau semisal kita ingin mempelajari bahasa orang asing, maka dari itu kita harus mengenal trik-trik dan rumus-rumus dan pemahaman dengan betul kata-kata yang ingin kita pelajari. Terus yang pertama sudah ajari, yang kedua adalah anjing, yang ketiga adalah plastik atau yang jelas bukan bahan dari besi. Kau yang keempat itu apa? Kau yang keempat itu adalah artinya tolong. Contohnya kalimatnya itu seperti ini. Mkoy kau menga kayak gitu. Kau meng. Kau meng itu adalah minta tolong. Aku di sini sedang butuh bantuan. Mkoy kau menga. Kau menga kayak gitu, pernah dengar nggak? Itu asal kata dari kau dan meng. Kau dan meng itu asal katanya adalah tolong selamatkan saya atau tolong kalian pernah dengar nggak? Kau ngodiumeng, kau ngodiumeng. Jadi tolong selamatkan nyawa saya itu satu-satunya. Ngodiumeng, nyawa saya satu-satunya atau kehidupan saya satu-satunya. Jadi kau itu dalam bahasa kantonis itu kalau kita pahami benar-benar itu akan muncul sekali banyak arti dalam kata sehari-hari. Jadi kalau semisal kita itu cuma terpaku dalam penulisan tanpa bisa belajar banyak dari pendengaran, tips untuk mengenal bahasa kantonis itu adalah mengenalnya dengan cara mendengar, bukan mengenalnya dengan cara menulis. Karena apapun tulisan kita itu, selama kita bisa membacanya, itu tidak masalah. Selama kita bisa mengucapkannya, itu tidak akan menjadi masalah. Orang Hongkong tidak perlu kalian tunjukkan tulisan kalian. Oh, saya itu menulisnya kalau kata ini seperti ini, Nyonya. Tidak perlu seperti itu. Mereka tidak akan paham dan mereka juga tidak akan peduli apa yang kalian tulis. Yang mereka pedulikan adalah apa yang bisa kalian ucapkan. Jadi trik untuk mengenal bahasa kantonis itu adalah seperti itu. Saya mau kasih satu contoh saja. Di PT saya dulu, kalau kita menuliskan kata jisung misalnya, jisung itu nulisnya juga jisung kayak gitu aja. Tapi lain PT itu ada juga yang menulisnya juisung, itu juga ada. Terus ada satu PT lagi menulisnya itu adalah cuisung. Jadi kita tidak bisa terpaku dengan kata-kata yang penulisannya seperti itu dan berbeda-beda. Kita fokus pada pendengaran dan kalimat kita, pemahaman. Kita bisa mendengar kalimatnya dan kita bisa mengartikan kalimat itu adalah artinya apa. Itu yang terpenting ya. Jadi kita tidak perlu terpaku pada penulisan, tapi pada pengucapan dan pendengaran saja. Guru saya dulu itu orang Hongkong ya, dia sudah
ngasih pesan, ngasih nasihat yang menurut saya itu, oh iya ternyata memang benar juga itu kata apa itu guru saya itu, kalau dia itu menyarankan kata nasihat itu seperti ini. Aku itu tidak peduli kalian itu mau nulis tulisannya itu seperti apa. Karena apa? Karena aku orang Hongkong ini tidak butuh tulisan kalian. Aku ngomong seperti ini, aku ngomong bahasa Kantonis. Kalian mendengarnya seperti apa? Kalian tulis saja. Terserah mau kalian cara kalian itu menulisnya pakai huruf apa, katanya seperti apa, terserah kalian. Yang jelas aku ngomongnya itu seperti ini. Jadi DPT itu ada yang menulisnya seperti ini, seperti itu tidak masalah. Yang penting kita tahu cara pengucapannya. Jadi orang Hongkong saja sudah bicara seperti itu. Kenapa terkadang banyak TKW yang lain itu mempermasalahkan bagaimana cara penulisannya. Sekali lagi, yang lain lagi adalah soal nada. Jadi orang Hongkong, guru saya dulu itu sudah bicara begini kepada semua murid-muridnya. Orang Hongkong itu punya apa itu nada-nada 1 sampai 6. Jadi kalau kita mau belajar nada itu tidak akan pernah bisa, karena kita bukan keturunan orang Cina asli. Kita ini hanya pendatang yang ingin bekerja ke sana, dan kita itu hanya bisa belajar itu simpel-simpelnya. Jadi bahasa itu sebenarnya adalah mudah dipahami. Cuman untuk penerapan nada itu tidak akan pernah bisa, karena yang bisa belajar nada dan tahu penerapannya itu cuma orang sana asli. Jadi kita tidak perlu meributkan soal oh nulisnya seperti ini, oh nadanya seperti ini. Di Hongkong sana itu orang kalau bicara di sana itu, kita bicara salah pun orang tidak akan membandingkan ini nadanya seperti ini nadanya seperti ini. Yang mereka tahu adalah kamu mengerti nggak omongan aku, gitu aja sudah cukup. Kalau kalian mengerti apa yang diomongkan majikan itu saja sudah cukup. Semisal kalian ingin menjelaskan, mereka sudah pinter kok. Mereka sudah bertahun-tahun itu didatangi oleh TKW-TKW dan orang-orang luar dari luar negara mereka. Jadi lidah-lidah orang pendatang itu mereka sudah hafal banget. Jadi kalau semisal saya itu ya dikomentari TKW yang sesama TKW itu, ini penadaannya begini, ini penulisannya begini, saya anggap itu ya tidak apa-apa, itu terserah pendapat kalian. Kalau pendapat saya seperti ini, kalian juga tidak bisa beranggapan bahwa saya harus mengikuti nada dan pengucapan kalian, karena pada dasarnya saya itu tidak akan percaya sama kalau seorang TKW itu paham tentang penulisannya dengan benar semuanya, dengan nada yang benar semuanya. Tidak akan pernah, karena tidak akan pernah sama menyamai nadanya orang Hongkong kayak gitu ya. Terus yang satu lagi kita kembali ke tentang kau. Kau yang pertama adalah kau tentang ajari, kau yang kedua adalah artinya anjing, itu juga kau. Kau yang ketiga itu artinya adalah apa itu menolong, jadi tolong kayak gitu ya. Kau yang keempat artinya adalah semisal kita itu ada barang lama gitu ya, itu namanya apa? Kau ye. Jadi barang sangat lama itu kau. Koti me kau ye ka tamjo ya. Itu apa ya? Itu barang lama ya. Buang saja kayak gitu. Itu juga kau. Jadi kau itu dalam bahasa Kantonis itu ada banyak ya. Sebelum kita belajar bahasa Kantonis itu ada baiknya kita bertanya dulu kepada teman. Ini kata ini sebenarnya itu ada berapa arti ya kayak gitu. Itu juga mempermudah kalian untuk memahami bahasa Kantonis. Jadi semoga penjelasan saya sedikit ini tentang huruf kau, tentang kata kau itu bisa menambah kamus bahasa yang sedang kalian pelajari. Karena kalau kita ke Hongkong, kita tidak bisa bahasa itu juga susah ya. Kalau saya, prinsip saya ya, yang penting saya paham bahasa dulu. Kalau semisal saya di majikan saya itu tidak perlu banyak ngomong, karena yang semisal ya saya yang jaga itu semisalnya orang Jompo, dia itu tidak banyak ngomong. Apakah itu juga tetap tidak berguna bahasa saya? Tetap berguna. Jadi bahasa itu kalau kita mau ke Hongkong itu belajar bahasa tetap berguna bagaimanapun macam kondisi bos kalian. Karena pada suatu ketika kalau kita sudah finish kontrak di situ, kita akan pergi ke tugas lainnya, ke job lainnya yang mungkin harus kita itu harus bisa menuntut bos kita itu menuntut bahasa itu akan sangat berguna sekali. Jadi bahasa itu adalah penting dalam kita untuk menuju ke tujuan kerja di negara yang kita akan tinggal di situ ya. Bahasa itu penting ya, jangan sepelekan bahasa, karena dengan bahasa kita itu bisa terselamatkan dari banyak sekali fitnah, tuduhan, dan banyak sekali dari perintah-perintah yang mungkin kita tidak paham itu menjadi paham. Next aku lanjut ya videonya ya.